Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya mengenai kaidah penulisan hamzah yang berada di tengah kata, maka agar kita mengetahui apakah hamzah ditulis di atas nabroh atau di atas waw atau di atas alif ataupun berdiri sendiri, maka kita perlu memperhatikan harokat hamzah itu sendiri dan harokat huruf sebelumnya. Dan kaitannya dengan hal ini, maka ada derajat kekuatan harokat. Harokat ini nantinya menentukan posisi hamzah. Apakah dia di atas nabro, atau di atas waw, atau di atas alif, atau berdiri sendiri. Harokat yang paling kuat kaitannya dengan kaidah penulisan hamzah di tengah kata adalah harokat kasroh. Artinya, ketika kita jumpai harokat kasroh ataupun ya sukun, baik kasroh tersebut pada hamzah ataupun pada huruf sebelum hamzah, maka otomatis hamzah ditulis di atas nabroh. Adapun harokat yang kedua yaitu harokat dhammah. Artinya apa? Artinya ketika kita jumpai ada harokat dhammah pada hamzah ataupun pada harokat huruf sebelum hamzah, maka apabila harokat yang lainnya adalah harokat fathah ataupun sukun selain ya sukun, maka hamzah nantinya ditulis di atas waw. Nah, kemudian harokat yang kuat nomor 3 yaitu harokat fathah. Artinya ketika kita jumpai harokat fathah baik pada hamzah ataupun harokat huruf sebelum hamzah dan harokat yang lainnya adalah sukun, maka nanti hamzahnya ditulis di atas alif. Adapun sukun, maka nanti cenderungnya dia atau hamzah itu berdiri sendiri ya. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Yang pasti harokat sukun adalah harokat yang paling lemah, kecuali kalau yang berharokat sukun atau huruf sebelum hamzah adalah ya sukun. Maka ya sukun merupakan huruf yang kuat, yang menyebabkan hamzah nanti ditulis di atas nabroh sebagaimana tadi dijelaskan. Untuk pembahasan kali ini adalah pembahasan kaidah hamzah yang berada di tengah kata dan ditulis berdiri sendiri, atau istilah bahasa Arabnya ala satr. Ada 3 kaidah kapan hamzah yang berada di tengah kata ditulis berdiri sendiri. Yang pertama, apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah alif. Sebagai contoh, tasa'ala, qiraatun. Nah, ini hamzahnya berharokat fathah, sebelumnya huruf alif. Kemudian yang kedua, hamzah akan berdiri sendiri ketika di tengah kata apabila dia berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah waw sukun. Untuk contoh, muru'atun. Di sini hamzah fathah, kemudian sebelumnya waw sukun. Kemudian yang ketiga, hamzah yang di tengah kata akan berdiri sendiri apabila aslinya hamzah tersebut adalah terletak di akhir kata, tapi kemudian datang alifun nasab, yaitu ketika berharokat fathatain kemudian ditambahkan alif nasb dan huruf sebelumnya bukan ya sukun, selain ya sukun, maka hamzah
ditulis berdiri sendiri. Untuk contoh juz'an, dhau'an. Ya, demikian pembahasan kaidah hamzah yang berada di tengah kata dan ditulis berdiri sendiri. Barakallahu fikum.